keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur masih bisa dipersatukan dalam cinta kasih melalui persekutuan doa pagi. Biarlah tanggal 18 Juni tahun 2021, hari Jumat ini, kita semua penuh sukacita. Maka mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, agar ketika kita membaca Alkitab, kita boleh memahami kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kehidupan. Maka ya Bapa, mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam setiap langkah kami, tutur kata kami, seluruh perbuatan kami, kehendak-Mu selalu dimuliakan di dalamnya. Maka kami akan membaca Alkitab, pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh membaca, dan kami bersama-sama merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memperhatikan kitab Kisah Para Rasul pasal 21, mulai ayat yang ke-1 sampai ke-16. Kita membaca bersama-sama. Silakan dipersiapkan bacaannya supaya kita bisa menyimak bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 21, mulai ayat yang ke-1. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota.
dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke atas kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemanis dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kisah para rasul ini. Yang berbahagia adalah kita yang dapat memahami makna-makna iman Kristen dalam kisah tadi. Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, tema persekutuan doa pagi kita hari ini adalah pantang menyerah. Nah, kalau kita ngomongin pantang menyerah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Pantang menyerah untuk apa? Boleh coba disebutkan. Pantang menyerah untuk meraih cita-cita bagus. Pantang menyerah untuk meraih harapan hebat. Pantang menyerah untuk melakukan hal ini, hal itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak dilarang. Ya, semua itu tadi contoh-contoh yang harus kita lakukan dengan pantang menyerah. Meraih cita-cita, meraih harapan, hal-hal yang kita inginkan. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mundur 1 langkah ke belakang. Kita ingin memahami bahwa kita pantang menyerah untuk memahami kehendak Tuhan. Ya, pantang menyerah memahami kehendak Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan, pantang menyerah dari kegagalan, keberhasilan, terus memahami kehendak Tuhan, maka kita bisa meraih tadi cita-cita, harapan, keinginan. Dengan memahami kehendak Tuhan, maka kita mendapatkan semua yang kita inginkan dan tetap bersukacita melepaskan apa yang kita inginkan tetapi tidak bisa kita raih. Kita melihat pada kisah yang kita baca tadi, kisah tentang Rasul Paulus. Bagaimana dari kota ke kota yang disinggahinya. Kisah ini dalam sebuah tema besar bagaimana Rasul Paulus mempunyai keinginan untuk berangkat menuju ke Yerusalem. Di sana ia ingin menyerahkan kumpulan-kumpulan persembahan untuk jemaat di Yerusalem.
ataupun yang utama adalah ingin terus mengabarkan imannya kepada Yesus Kristus. Dari kota ke kota Kos, Rodos, Patara, berlayar ke Fenisia. Yang menarik, ketika sampai ke kota Tirus, di situ Rasul Paulus diperingatkan oleh murid-murid di situ. Jangan pergi ke Yerusalem. Jangan pergi ke Yerusalem. Tetaplah di sini atau urungkan niatmu untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Para murid di Tirus tidak bisa menahan Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa ini? Padahal para murid merasa mendapatkan bisikan roh atau pimpinan roh. Apakah Paulus tidak mau memahami pimpinan roh? Nanti kita perhatikan. Lalu terus dilanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, ke Ptolemais, lalu sampai ke Kaisarea, tinggal di rumah Filipus, salah satu rasul. Nah, akhirnya sampai di situ, Nabi Agabus datang menjumpai Paulus dan teman-teman. Lalu Nabi Agabus bernubuat bahwa orang yang saya pegang ikat pinggangnya ini akan ditangkap di Yerusalem, akan dihukum oleh pemuka-pemuka agama di situ. Apakah Paulus takut? Lalu Paulus mencoba untuk, ya sudahlah, saya nggak usah pergi ke Yerusalem. Ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus Kristus. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Agabus tidak menghalangi Rasul Paulus untuk tetap pergi ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Rasul Paulus pantang menyerah untuk memahami kehendak Tuhan dalam pelayanannya. Ia tetap sungguh-sungguh menggumuli para murid yang melarang, mencoba menasihat untuk jangan pergi ke Yerusalem, kamu akan mendapatkan susah, akan mendapatkan hal-hal yang tidak enak. Tetapi Rasul Paulus tetap menggumulinya kehendak Tuhan itu dalam pelayanannya dan tetap berjalan menuju ke Yerusalem. Paulus mendapatkan, ketika Nabi Agabus menyampaikan nubuatnya, Paulus tetap melanjutkan perjalanannya. Mengapa bisa demikian? Apakah Paulus melawan nubuat, melawan kehendak Allah karena Nabi menyampaikan kehendak Allah? Jawabannya adalah Paulus pantang menyerah untuk memahami kehendak Allah dalam dirinya agar kehendak Allah itu bisa berbuah. Betul, Paulus ke depan akan menghadapi situasi yang sulit. Tetapi kalimat yang menarik adalah bahwa ia akan tetap pergi ke Yerusalem, melakukan apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan, mencari kehendak Tuhan. Oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus di sini mencoba untuk meletakkan kehendaknya dalam kehendak Kristus. Memuliakan Kristus. Maka akhirnya para murid pun yang mencoba untuk Rasul Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem, mereka pun berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, susah memahami kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, usaha kita untuk selalu
bertanggung jawab atas apa yang kita yakini, bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan di hadapan Allah dan di hadapan sesama, sehingga akhirnya menyatakan kehendak Tuhan. Maka keberhasilan dan kegagalan yang kita terima, kita tetap berada dalam pemahaman kehendak Tuhan. Artinya seperti ini, bahwa ketika kita mengingini sesuatu, mengharapkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, ayo gumuli itu dalam kehendak Tuhan. Uji dalam kaitannya dengan sesama kita. Maka pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan dan sesama juga mendatangkan sukacita dalam diri kita. Maka ketika apapun yang kita inginkan, kita bisa pertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kita bisa pertanggungjawabkan kepada sesama yang membawa ketenangan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, melalui kisah Rasul Paulus yang menuju ke Yerusalem, yang akan menghadapi situasi yang sulit di situ, kita sungguh-sungguh belajar untuk tidak menyerah dalam menggapai cita-cita, apapun yang kita inginkan. Untuk itu, kalau kita ditanya pantang menyerah untuk memahami kehendak Tuhan. Bukan hanya pantang menyerah untuk meraih apa yang kita inginkan semata-mata, kita tetap melibatkan Tuhan, kita bisa berkata, yes! Ya, untuk sungguh-sungguh pantang menyerah, ayo kita berkata, yes! Yes itu adalah, pertama, yakini apa yang ingin kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan, kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih, atas apa yang kita lakukan. Jangan bersembunyi karena keinginan orang tua, keinginan orang lain, keinginan pasangan hidup kita. Tetapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi yakinilah yang kita lakukan itu dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan banyak, kita bisa salah pilih kehendak Tuhan. Karena susah untuk memahami kehendak Tuhan, betul. Pertama-tama kita harus yakin atas apa yang kita lakukan. Agar tidak setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh teguh hati melakukan mungkin cita-cita kita, mungkin keinginan kita, mungkin harapan-harapan kita. Kita berusaha untuk mewujudkannya. Yakinilah apa yang kita lakukan. Dan dalam keyakinan atas apa yang kita lakukan itu, maka hal yang kedua adalah evaluasi yang kita pilih, yang kita lakukan itu di hadapan Allah dan di hadapan sesama, juga bagi diri kita sendiri. Artinya, apakah ini memuliakan nama Tuhan? Apakah ini mendatangkan kebaikan untuk sesama dan membawa sukacita untuk diri kita sendiri? Ketika kita merasa ini kita melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak mendatangkan kebaikan untuk orang lain dan sukacita untuk diri kita sendiri, maka ada yang salah di situ. Atau kita hanya mementingkan diri sendiri, mengorbankan kepentingan orang lain, itu juga salah. Atau kita hanya ingin memenuhi keinginan orang lain, membuat kita terkekang, tidak bahagia, itu juga salah. Jadi setelah kita yakin atas apa yang kita lakukan, mari kita evaluasi di hadapan Allah, di hadapan sesama, juga untuk kebaikan diri kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita selalu menghadapi 3 hal. Allah, diri sendiri, dan sesama kita. Ketika ketiga hal itu mendatangkan sukacita, maka ayo jangan menyerah untuk melakukan tugas-tugas kita. Mungkin akan ada banyak tantangan, mungkin akan ada banyak hambatan, tetapi jangan menyerah. Dan hal yang ketiga, setelah kita yakini yang kita lakukan, evaluasi di hadapan Allah sesama diri kita sendiri, maka yang paling penting adalah hal yang ketiga, kita suarakan kehendak Allah. Ya, kita menyuarakan kehendak Allah.
Suarakan kehendak Allah. Kalau misalkan itu tidak baik untuk kita, jangan kita lakukan. Kalau pergumulan kita itu menyatakan itu tidak mendatangkan kemuliaan Allah, jangan kita lakukan. Ataupun bagi sesama tidak mendatangkan kebaikan, jangan kita lakukan. Jadi pantang menyerah. Yes, kita sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam cita-cita kita, dalam harapan-harapan kita, dalam apapun yang ingin kita lakukan, jangan menyerah. Yes, kita sungguh-sungguh meyakini yang kita lakukan, mengevaluasi yang kita lakukan, dan akhirnya suarakan kehendak Allah. Selamat terus untuk tidak menyerah dalam segala hal yang ingin kita lakukan. Yes. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sukacita yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami untuk menjadi manusia yang tunduk dan berdaulat dalam pimpinanmu, dalam kuasamu, agar kami sungguh-sungguh terus memahami dan tidak berputus asa kehendak-Mu yang ingin kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Bapa di dalam surga, pimpinlah kehidupan kami berkeluarga, bergereja, bermasyarakat agar seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk perkembangan kehidupan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih terus kami harus hadapi. Pimpinlah Tuhan agar penyebaran COVID-19 ini bisa diantisipasi oleh setiap masyarakat dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan di rumah tangga maupun di luar rumah. Pimpinlah pejabat pemerintahan baik di daerah maupun di pusat untuk berkolaborasi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang mulai memunculkan varian-varian baru ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan agar kolaborasi ini antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 bisa diantisipasi dengan penuh sukacita. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk program vaksinasi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan berkatilah agar pejabat atau pemerintah atau satgas-satgas setempat bisa melaksanakan vaksinasi dengan penuh kejujuran dan kebaikan, sehingga setiap elemen masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi sesuai dengan urutan waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat atau negara tertentu yang belum bisa maksimal mendapatkan vaksin karena keuangan ataupun persoalan lainnya, akhirnya boleh mendapatkan vaksin itu dengan baik, sehingga umat manusia boleh dijaga dari pandemi virus COVID-19 ini, sehingga tetap mendapatkan kesehatan yang baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk daerah-daerah konflik, daerah-daerah bencana alam. Kiranya Tuhan menolong agar di perbatasan daerah perbatasan negara, Tuhan tolong agar boleh mendapatkan kebaikan. Situasi yang terjadi di Sabang sampai Merauke, wilayah Republik Indonesia boleh terjaga dengan baik. Pimpinlah para polisi, tentara negara Indonesia agar boleh menjaga keamanan dengan baik, disertai dengan aparat-aparat pemerintahan setempat penuh dengan segala dedikasi dan sukacita dalam menjaga Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi kami yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, yang sedang berusaha untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, yang terpisah dengan anggota keluarga yang dicintai karena harus bekerja di luar kota, karena pandemi ini tidak bisa sering-sering pulang datang ke rumah, karena di rumah ada orang yang berusia lanjut maupun anak-anak. Tuhan tolong agar tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam bulan ini sedang merencanakan pernikahan. Tuhan tolong agar acara pernikahan boleh berjalan dengan baik, persiapannya maksimal, boleh dijaga dengan protokol kesehatan. Tuhan tolong untuk Majelis Jemaat GKI Surya Utama juga melaksanakan pimpinannya dengan baik. Keluarga yang sedang merencanakan pernikahan juga boleh mengikuti aturan-aturan yang ada. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua yang baik yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami yakin doa kami didengarkan dan dikabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu bersama-sama kami menyatukan hati kami dalam bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan